Kalau tiba-tiba kok ada darah lagi, itu bisa karena infeksi. Jadi ada cervicitis. Jadi radang dari serviks itu juga bisa menyebabkan perdarahan. Atau bahkan kanker serviks. Kalau dia tidak teratur, kemungkinan tidak subur. Jadi itu satu penanda, ya, atau petanda. Kalau semua orang mengerti saja hal ini, kelainan haid seperti ada kanker, ada nyeri haid endometriosis, ada mioma yang mengganggu kesuburan, itu pasti bisa terdeteksi lebih dini. Halo sahabat Dr. Tono. Kali ini saya ingin berbicara mengenai haid. Haid adalah mata hati atau jantungnya kelainan reproduksi wanita. Jadi kita harus sangat memahami apa itu haid, ya. Karena semua kelainan reproduksi yang ada di wanita bisa dideteksi awal dengan melihat adanya gangguan haid. Oleh karena itu, Anda penting sekali untuk memahami haid yang normal. Tentu dengan memahami haid yang normal, Anda akan tahu bagaimana kelainan haid. Ini memang satu wawasan untuk semua masyarakat, ya. Jadi semua wanita, semua ibu-ibu yang punya anak wanita harus sangat memahami apa itu haid, ya. Masalahnya apakah haid saya normal atau tidak? Itu yang penting Anda cermati, ya. Kadang-kadang semua termasuk di negara-negara maju, kadang-kadang tidak memperhatikan gangguan haid. Dianggap suatu hal yang biasa, ketika ada variasi dari bulan ke bulan, banyak dan lamanya, itu tidak diperhatikan. Tapi untuk Anda saat ini, mari kita belajar atau kita perhatikan apa sih gangguan haid itu, gitu ya. Jadi yang paling penting Anda memahami dulu siklus haid yang normal. Bagaimana caranya? Perhatikan frekuensinya. Jadi frekuensi itu penting, ya. Haid apakah frekuensinya teratur atau tidak? Lama durasinya. Durasinya apakah panjang, pendek, terlampau pendek, atau bahkan tidak haid sama sekali. Kemudian regularitasnya. Apakah reguler tiap bulan? Kadang-kadang ada yang 3 bulan sekali. Dan yang paling penting juga adalah perhatikan volumenya. Kenapa? Karena kelainan frekuensi, kelainan durasi, kelainan regularity itu berhubungan dengan kelainan haid yang harus kita perhatikan. Jadi Anda lihat ya, sekali lagi perhatikan bagaimana frekuensinya, bagaimana durasinya, bagaimana reguler atau tidaknya, bagaimana volumenya. Nah, kalau misalnya ini terjadi, apakah terjadi perdarahan atau bleeding di antara siklus haid? Nah, kita sekarang perhatikan ya, apakah terjadi perdarahan di antara siklus haid? Ya, itu namanya intermenstrual bleeding. Tentu akan ada kelainan. Jadi pahamilah yang normal. Nah, bagaimana frekuensi? Kalau kita bicara frekuensi, kan melihat juga durasinya gitu ya. Frekuensi yang normal yang disepakati oleh dunia saat ini adalah kalau misalnya haid itu lebih dari 24 hari, tapi kurang dari 38 hari. Ya. Dalam definisi yang lalu itu patokan kurang dari 35 hari, tapi kita sepakat. Hanya kita perhatikan haid ini pada umur berapa? Apakah reproduksi
atau baru menars. Menars itu baru awal-awal haid. Nah, itu akan berbeda dengan haid yang sudah bereproduksi. Kita bicara di sekarang bereproduksi ya. Karena berbeda, 24 hari dengan 38 hari itu berbeda. Berbeda apa? Terutama pada orang-orang yang ingin punya anak akan mempengaruhi kualitas sel telur. Walaupun frekuensinya normal, itu haid di atas 35 hari sel telur kurang baik. Kadang-kadang itu penyebab infertility. Kalau dalam keinginan punya anak, tariklah garis bahwa haid itu ke arah 28 sampai 30 hari. Itu yang paling baik dari kualitas sel telur. Ya, secara fisiologis, secara normal itu harus ditarik 28 sampai 30 hari. Kalau terjadi kehamilan, haidnya di atas 35 hari, itu angka kegugurannya lebih tinggi atau angka tidak berkembangnya janin juga lebih tinggi. Demikian juga di bawah 24 hari ya. Jadi perhatikan saudara-saudari bahwa haid itu yang paling baik adalah 28 sampai 30 hari. Itu yang paling ideal ya. Walaupun range normalnya itu 24-38 hari. Ya, jadi apa yang tidak normal? Yang tidak normal adalah tidak haid. Jadi tidak haid adalah amenorrhea. Kalau kita tidak haid, itu kita sebut amenorrhea. Kalau dia sering haid, ya, sering haid atau terlalu banyak frekuensinya, setiap kurang dari 24 hari, ya. Jarang haid, infrekuen adalah setiap lebih dari 38 hari. Ini nanti di dalam definisi kedokteran ada, ya. Yang disebut jarang haid ini disebut oligomenorrhea, yang ini adalah polimenorrhea ya. Kalau kita lihat kalau ini amenorrhea ya, amenorrhea kan. Nah, itu kalau di istilah-istilah kedokterannya. Karena kita ingin Anda memahami, jadi saya ulang-ulang supaya paham betul ya, karena ini penting. Ini adalah jendela atau pintu masuk kepada kelainan reproduksi wanita. Kalau semua orang mengerti saja hal ini, kelainan haid seperti ada kanker, ada nyeri haid endometriosis, ada mioma yang mengganggu kesuburan, itu pasti bisa terdeteksi lebih dini dan pengobatannya lebih mudah serta memberikan hasil yang lebih baik ya. Paham ya? Kita paham. Jadi sampai di sini Anda harus paham betul gitu ya. Karena kita akan menuju nanti ke kelainan haid ya. Oke. Sekarang durasi atau lama haid yang normal atau tidak normal. Jadi durasi haid itu normal apabila tidak lebih dari 8 hari atau normal itu kurang dari 8 hari ya. Jadi patokan 8 hari. Jangan lebih. Kalau kurang sekali juga tidak baik tadi. Kalau kurang sekali tidak baik ya, oligomenorrhea atau sedikit nanti ya. Bagaimana yang tidak normal? Patokannya semua peneliti agar seragam dalam melakukan penelitian itu diambil batasan 8 hari ya. Lebih dari 8 hari itu adalah tidak normal. Bagaimana kalau 2 hari? Itu juga tidak normal. Ya, jadi betul-betul antara range antara 4 sampai 8 hari itu yang paling baik gitu ya. Itu disebut haid yang normal karena volumenya akan kita tentukan berapa normal atau tidak normal ya. Kemudian haid yang teratur itu dikatakan orang subur itu kalau haidnya teratur. Kalau dia tidak teratur, kemungkinan tidak subur. Jadi itu satu penanda ya, atau petanda bahwa haidnya normal itu seorang wanita subur. Ada satu penelitian bahwa mengatakan bahwa
Kalau haidnya reguler dan teratur, 90% dia subur. Artinya dia berovulasi. Dia berovulasi, ya. Jadi subur, berovulasi. Nah, kalau ada variasi, tadi variasi kan, apa yang paling pendek atau yang paling panjang? Normal tidak normal? Ini ada di dalam kriteria, karena untuk menentukan satu jurnal itu kita harus mempunyai satu patokan yang sama. Jadi para peneliti itu menentukan. Jadi paling siklus normal itu ditoleransi, tadi kan di bawah 8 hari, 7 sampai 9 hari. Ya. Kalau dia tidak normal, lebih dari 10 hari. Ya. Kalau dikatakan tidak normal, lebih dari 10 hari. Ya. Ini kita balik lagi ke sana, dan kalau kita lihat variasinya, patokan kita kira-kira 8 hari aja, plus minus 1 hari lah. Ya, 8 hari plus minus 1 hari, yang lebih mudah. Nah, sekarang bagaimana banyaknya gitu ya, volumenya kita lihat. Dikatakan normal kalau di dalam penelitian itu diukur. Tapi diukurnya kan nggak pakai sendok tuh. 30-40 mili itu adalah sama dengan 5 sendok makan katanya ya, selama siklus. Tapi kita bisa dihitung dari pembalut. Itu ada kriteria penelitian, pembalutnya tuh sampai basah, sampai keluar, atau cukup membasahi ya, nanti dari pembalut. Tapi dikatakan normal apabila haid Anda itu 2 sampai 6 pembalut per hari. Jadi kalau lebih dari 6 pembalut gantinya sampai keluar, nah itu berarti abnormal. Dan juga tidak ada bekuan darah yang besar. Kalau kecil-kecil masih ditoleransi, asal dia 8 hari. Tapi kalau ada besar seperti ati atau misalnya gumpalan, itu pasti tidak benar. Dan itu hampir pasti tidak ada kelainan. Nanti kelainannya apa? Apakah polip, apakah miom, atau gangguan pembekuan, kita akan bahas di bab selanjutnya nanti ya. Jadi paling tidak Anda mengetahui berapa kali Anda ganti pembalut ya. Kemudian apakah haid Anda itu ada kelainan atau tidak? Ya. Nah, ada yang disebut intermenstrual bleeding. Oh, saya habis haid bersih ngeflek lagi, habis haid ngeflek lagi. Nah, hati-hati. Karena ada beberapa kelainan yang bisa disebabkan oleh itu. Apakah haidnya tuh merah atau cuma coklat saja? Kadang-kadang orang yang hidrosalping, jadi ada cairan di dalam tuba, itu terus-terusan mengeluarkan cairan sehingga keluar nanti timbul flek di celana. Kalau dia coklat tidak berdarah, itu bukan suatu intermenstrual bleeding. Ya, kita harus membedakan nanti perdarahannya dari mana. Karena apakah ada kelainan itu, kita mulai gangguan haid itu apakah betul darah haid atau tidak. Bagaimana sih cara memeriksanya? Kalau darah haid itu keluar dari rongga rahim, ya keluar dari rongga rahim. Tapi bisa saja seperti haid kan nggak ngerti. Kalau tiba-tiba kok ada darah lagi, itu bisa karena infeksi. Jadi ada cervicitis. Jadi radang dari serviks itu juga bisa menyebabkan perdarahan. Atau bahkan kanker serviks. Jadi ini orang yang tidak mengerti, datang kanker serviks sudah stadium di atas 2B, bahkan stadium 3, itu pasti tidak mengerti mengenai haidnya. Pasti tidak paham. Karena pasti ada kelainan haid, pasti ada gangguan haid, pasti ada, kalau hubungan itu kontak berdarah, itu udah kanker ya. Nanti kita akan bahas mengenai di kanker serviks bagaimana kelainan spesifik gangguan haid.
Jadi ini hal yang sepele sebetulnya, tetapi benar-benar membawa dampak yang besar. Ya, kalau Anda saja mengerti bahwa ada gangguan haid, itu lebih mudah kita mengobati dari awal. Dan apa dampaknya sebetulnya? Dampaknya pada keuangan Anda. Bayangkan, kalau kita mengerti haid, kita bisa mencegah adanya miom stadium lanjut. Apa dampaknya? Kalaupun dia mengganggu kesuburan, operasinya lebih mudah dan memberikan angka kehamilan yang tinggi. Kalau dia penyebab gangguan haidnya itu kanker serviks atau kanker rahim, ya, itu sungguh pasti ada kelainan haid di awal. Saya bilang pasti ada kelainan haid di awal. Kalau stadiumnya lebih lanjut. Jadi kalau ada gangguan haid sedikit saja, pastikan apakah ini karena gangguan haid, apakah ini karena infeksi, apakah ini karena keganasan, atau karena mioma, polip, adenomiosis, itu ada gangguan haid semua. Ya, pemakai obat-obat hormonal juga ada gangguan haid. Jadi ketika di luar haid normal, Anda harus yakinkan ini penyebabnya apa. Obat-obatan, infeksi, kanker, atau penyakit reproduksi. Seperti yang tadi saya sebutkan. Polip, miom, adenomiosis, dan lain-lain ya. Apalagi ditambah nyeri haid, itu jadi petanda lagi nanti. Ya. Jadi apakah ada haid di luar jadwal saat menggunakan pil kontrasepsi? Ini penting nih bagi yang peserta pil KB dan suntik nih. Ya, penting banget gitu ya. Karena begitu semua orang memakan pil KB atau suntik KB ataupun yang berbau hormonal, misalnya pada endometriosis disuntik juga kan, obat-obatan untuk menekan haid. Awalnya haid itu akan terganggu. Jadi penderita pil KB, kalau misalnya seseorang minum pil KB, awal-awal akan terganggu. Tergantung pil KB jenisnya apa gitu. Kalau pil KB jenisnya estrogen dan progestagen, itu haidnya biasanya siklusnya justru normal. Ya. Tapi kalau obatnya itu hanya progesteron, atau untuk supaya makan pil KB tapi tidak mempengaruhi ASI, itu akan kacau haidnya. Atau suntik KB, kalau suntik KB yang bulanan itu haidnya teratur karena mengandung estrogen dan progesteron. Tapi kalau suntik KB yang 3 bulan, itu akan terjadi gangguan haid di awal. Lama-lama dia tidak akan haid yang progesteron itu ya. Oleh karena itu penting sekali memahami gangguan haid ini karena apa? Karena bahaya kalau tidak bisa diatasi dari gangguan haidnya saja, sering datang dengan, kenapa saya jadi pucat gitu ya. Jadi tadi siang sore saya ketemu orang, ada 2 orang. Matanya pucat, dari Purwokerto datang, kenapa ada benjolan, gadis loh. Gadis, ya. Dia tanya, kenapa? Oh, saya ada benjolan. Benjolannya bukan kecil, seperti hamil 4 bulan. Saya nggak habis pikir gitu ya. Saya nggak habis pikir kok dia tenang-tenang saja. Tapi ke dokter di sana ternyata dikatakan miom. Saya periksa memang benar miom, gede. Seperti kehamilan 4 bulan. Saya cari bagian yang sehatnya, udah tinggal sedikit lagi. Tapi kan dia belum punya anak. Jadi kita perhatikan, kita akan operasi dengan mempertahankan rahim yang normal agar dia masih mungkin punya keturunan. Tapi ada seorang lagi dia pucat gitu ya. Pucat, kemudian ada haidnya banyak, bergumpal, dia nyeri haid. Nyeri haid.
sangat nyeri tiap bulan. Kita coba USG, periksa itu dari Cikarang, Bekasi. Begitu di USG, itu bagian belakang itu ada adenomiosis, ya. Adenomiosis. Saya besok pagi jam 7.30 akan operasi adenomiosis yang diffuse ini. Ibunya harus ditransfusi dulu sebelum operasi karena terjadi perdarahan yang tadi bergumpal. Makanya kalau haidnya itu normal, durasinya jangan lebih dari 8 hari plus minus 1 hari. Terus kemudian tidak ada gumpalan yang ekstrim. Begitu ada gumpalan, itu pasti haidnya banyak. Ya, haidnya banyak. Jadi apa sih akibatnya? Ya anemi tadi, volume darah lebih dari 80 mili per haid, lama-lama jadi kurang. Kemudian jadi tidak subur, infertilitas. Hati-hati juga yang kelainan kronis itu kanker endometrium, kanker serviks, infeksi, dan akan menyebabkan penurunan kualitas hidup dari seseorang. Ya. Jadi kalau kelainannya akut bisa juga anemia, ya hati-hati, ya bisa hipotensi, bisa shock kalau misalnya ada beberapa sebulan yang lalu ada seorang wanita gadis juga ya, ini masih umurnya masih anak SMA, terjadi kelainan haid. Ternyata ada gangguan pembekuan darah. Karena apa? Karena memang ada gangguan juga hormonal. Jadi abnormal uterine bleeding yang disebabkan karena gangguan hormonal. Nah itu diobati, kemudian diperbaiki gangguan hormonalnya, akibatnya normal lagi. Jadi hati-hati ya, kita membedakan gangguan haid itu pada wanita di bawah 17 tahun atau di bawah 15 tahun itu nanti definisinya, kalau di bawah 15 tahun haid 48 hari ketika baru haid, baru menars itu masih normal. Bisa ditoleransi, selang sebulan bisa ditoleransi. Karena terjadi pematangan dari si otak gitu ya untuk mengatur siklus haid menjadi normal. Tapi ketika reproduksi itu harus reguler. Ya, begitu tidak, itu pasti ada kelainan. Dan itulah makanya haid adalah jendela atau penanda kelainan reproduksi. Oleh karena itu, Anda perhatikan yang mempunyai anak wanita bagaimana gangguan haid itu terjadi. Ya. Demikianlah pada sesi ini, sahabat Dr. Tono, kita ingin mengetahui atau Anda ingin supaya mengerti bagaimana haid yang normal. Ya. Episode berikut nantikan apa saja sih gangguan haid, penyakit apa saja yang paling sering pada wanita sehingga menyebabkan dia harus berobat ke dokter dan kadang-kadang menyebabkan dia tidak punya anak atau sulit punya anak. Oleh karena itu nomor 1 adalah pahami haid Anda normal atau tidak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat, salam reproduksi. Sehat.